Halo Sobat JKN, selamat datang di Free Talk. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang sangat dekat dengan kita semua, tapi sering kita sepelekan, yakni screening riwayat kesehatan. Meski terdengar sederhana, ternyata manfaatnya luar biasa untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Mbak Dian, yang akan berbagi tentang pentingnya screening ini. Halo Mbak Dian, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya lagi di podcast ini. Oke Mbak Dian, mungkin Sobat JKN masih bingung ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan screening riwayat kesehatan ini? Ya, screening riwayat kesehatan itu adalah proses sederhana untuk mengecek kondisi kesehatan kita melalui kuesioner singkat. Ini hanya perlu dilakukan sekali dalam setahun. Tujuannya untuk mendeteksi lebih awal resiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit kronis lainnya, sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tepat. Seperti itu. Ya baik Mbak Dian, begitu ya Mbak ya. Iya, Jadi nggak perlu ya kita bolak-balik screening ya, cukup 1 tahun 1 kali saja ya Mbak ya. betul sekali, setahun sudah cukup. Ibarat servis kendaraan, dengan screening kita bisa tahu kondisi tubuh sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Oke Mbak, kalau begitu. Terus gimana Mbak ini kita caranya melakukan screening? Apakah kita harus ke fasilitas kesehatan dulu atau mungkin ada semacam apa ya, tutorial atau aplikasi yang bisa kita akses ya mungkin untuk melakukan screening ini, Mbak? Nah, ini kalau untuk caranya itu ada dua cara. Pertama itu bisa melalui aplikasi mobil JKN. Cukup buka aplikasinya, pilih menu screening, lalu isi kuesioner yang tersedia di situ di mobil JKN. Terus di sana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ringan seputar gaya hidup, riwayat kesehatan keluarga, dan kebiasaan sehari-hari. Itu cara yang pertama. Yang kedua nanti bisa melalui screening bisa langsung di Vaskes atau FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, baik itu di klinik Pratama, dokter praktek perorangan, dokter gigi maupun di Puskesmas. Oke, berarti gampang banget ya, Mbak ya. Sebenarnya bisa lewat HP, bisa kalaupun memang ada waktu di Vaskes pun bisa ya. Dan hasilnya nanti sebenarnya membantu dokter nggak, Mbak? Kalau misal dari pasien ini udah screening gitu, Mbak? Betul sekali, itu sangat membantu untuk pemeriksaan oleh dokter. Nanti kan dari hasil screening ini kan jadi catatan awal bagi dokter untuk menindaklanjuti selanjutnya. Jadi kalau peserta itu nanti berobat, dokter bisa memberikan layanan yang lebih tepat sasaran karena sudah tahu kondisi yang diderita oleh peserta itu melalui hasil screeningnya tadi. Tinggal ditindaklanjuti saja. Oh iya, siap Mbak. Berarti gitu ya Mbak. Jadi dari hasil screening itu dokter jadi tahu indikasi awal ya kalau misal memang pasien ini punya indikasi penyakit di situ ya Mbak ya. Ya, Kemudian ini betul. Mbak, saya belum lama ini kemarin dapat info ya, baca-baca di media sosial ada aturan baru nih soal kewajiban screening. Bisa dibantu nggak Mbak jelaskan lebih detail terkait aturan baru ini Mbak? Kalau untuk screening sendiri itu kan sebenarnya sudah dari dulu itu wajib dilakukan untuk usia Iya yang Mbak, minimal 15 tahun ya. iya betul Mbak. Namun kalau untuk tapi kan kalau kemarin itu kan beberapa peserta itu kan masih bisa yang melakukan screening, ada yang belum. Nah, Mm-mm. nanti mulai per 1 September 2025 itu nanti untuk peserta yang terdaftar di klinik Pratama, dokter praktek maupun di dokter gigi. Lah itu Mm-mm. nanti kalau pesertanya di tahun 2025 ini belum Screening. mengisi screening riwayat kesehatan, terus peserta itu mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu nanti akan
kena mandatori. Jadi harus mengisi terlebih dahulu sebelum mengakses layanan kesehatan. Tapi kalau yang kemarin sudah mengisi screening riwayat kesehatan, ya nanti akan bisa dilanjut untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Piker di FKTP. Kalau untuk yang nanti kan itu tahap pertama ya, untuk 3 segmen fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau nanti ada lagi mulai 1 Oktober Ya, 1 Oktober ya. 2025. Ya, Nah, Mbak. ini nanti untuk yang segmen Puskesmas. Jadi peserta-peserta yang belum melakukan screening riwayat kesehatan di tahun 2025 segera melakukan screening biar nanti kalau mengakses layanan kesehatan bisa langsung dilakukan pendaftaran melalui Piker FKTP. Wah, berarti penting banget ya Mbak ya untuk kita melakukan screening ya. Ini buat kalian yang belum melakukan screening di tahun 2025 ini. Supaya nanti kalau kita mau akses pelayanan, prosesnya lebih lancar ya Mbak ya, nggak perlu ada kita melakukan screening ya Mbak ya. Jadi, betul ya. sekali, ya. Semakin cepat kita mengisi, semakin siap kita menjaga kesehatan. Jangan tunggu sakit dulu. Nanti kan kalau tunggu sakit dulu bisa jadi malah terjadi komplikasi. Kalau sudah diketahui sejak dini, lah itu kan nanti bisa ditangani lebih awal. Ya, betul sekali Mbak. Kadang masyarakat ini masih malas sih Mbak ya untuk hal-hal yang sebenarnya mudah dan sebenarnya langkah yang ringan ya, karena sebenarnya kan kalau kuesioner itu kan cuma mengisi jawabin pertanyaan ya. Kalau misal kita udah tahu tadi seperti yang Mbak Dian sampaikan, dokter bisa mengambil tindakan penanganan yang tepat ya, untuk diagnosa dari hasil screening itu. Nah, sebenarnya terakhir Mbak nih Mbak, apa pesan nih dari Mbak Dian untuk masyarakat yang masih punya pandangan lah nanti aja kalau udah sakit baru screening gitu kan. Itu dari Mbak Dian apa ya Mbak pesannya? Ya, jangan menunggu sakit terlebih dahulu. Lebih baik kan kita mencegah daripada mengobati. Karena kan nanti kalau mengobati bisa jadi terjadi komplikasi. Sebenarnya kan screening itu kan mudah, tinggal kita nanti tadi seperti mengisi kuesioner itu kan nanti ada beberapa kanal itu kan salah satunya kan bisa di mobil JKN ya. Nah itu kan nanti bisa dilakukan kapan saja, nanti sambil di rumah atau di mana aja kan nanti bisa dilakukan screening riwayat kesehatan, dan itu kan caranya juga gampang, nanti tinggal menjawab pertanyaan ya dan tidak. Jadi untuk peserta yang jarang ke Vaskes, mereka tetap bisa isi melalui mobil JKN di mana aja. Dengan begitu kan kita bisa lebih siap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. Kalau misalnya peserta itu semuanya aktif dan dokter jadi lebih tahu kan kondisi peserta itu sejak awal. Jadi kan untuk penyakit-penyakit kan bisa dicegah sedini mungkin. Jangan sampai terjadi komplikasi penyakit. Betul, gitu. Seperti setuju, itu, Mbak. Mas. Jadi sebenarnya ini langkah kecil tapi nanti dampaknya besar di kemudian hari ya Mbak ya. Benar sekali. Ya. Jadi teman-teman mari kita sama-sama aktif ya untuk bisa mengisi screening riwayat kesehatan ini. Baik Sobat CKN, jadi intinya screening riwayat kesehatan itu mudah. Cukup setahun sekali dan itu bisa dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, diakses di rumah juga bisa, di kantor dan lain-lain. Ataupun kalau memang masih ada waktu luang ya bisa datang ke fasilitas kesehatan. Hasilnya ini nanti akan bermanfaat banget nih untuk deteksi dini dan memudahkan layanan. Jangan lupa ya, nanti mulai 1 September dan 1 Oktober ada aturan baru yang akan berlaku. Jadi, ayo segera isi screening sebelum waktunya tiba. Ya, betul sekali. Mari kita bersama-sama lebih peduli lagi pada kesehatan kita, mulai dari langkah kecil, isi screening riwayat kesehatan demi hidup yang lebih sehat lagi. Oke, Mbak Dian. Baik, terima kasih banyak Mbak Dian atas waktunya. Terima kasih juga untuk Sobat JKN yang sudah setia mendengarkan Free Talk kali ini.
Jangan lupa juga untuk follow dan like postingan media sosial kami di Kebumen Ceria. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap sehat. Bye bye. Ya, bye-bye.